Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita bersama belajar untuk masuk dalam acara santapan rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, lawatan dan pemeliharaanmu sampai hari ini terus berlaku bagi kami. Kami boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Nah, sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh dikenyangkan dan dipuaskan dan diberikan berkat-berkat-Mu dalam berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, sukacita selalu, dan pastikan bahwa kita semua adalah sehat karena pertolongan Tuhan. Dan kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, pertobatan dan panggilan amanat ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 kita akan baca bersama di dalam ayat ini. Untuk membukakan mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 26 ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang pertama adalah pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Yang kedua, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan yang ketiga, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Nah Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, namun saya tidak akan membeberkan secara keseluruhan, tapi hanya ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang pertobatan dan panggilan amanat ilahi. Panggilan pertobatan dan panggilan amanat ilahi ini saya hanya ambil dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu Saudara, ada 4 termin yang perlu kita akan pelajari bersama. Yang pertama, setelah Paulus bertobat, karena mereka ada satu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dan setelah mereka bertobat betul-betul dalam satu pertobatan yang mutlak, ya, namanya bertobat itu berhenti dari semua apa yang telah dilakukan di masa-masa lalu. Bertobat, berhenti, beralih kepada satu tindakan yang prinsip, sebagaimana Allah memanggil Paulus untuk diutus menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik Allah, di mana perbuatan Allah yang dilakukan di atas kayu salib Gunung Golgota melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, di sanalah Paulus mulai mendapatkan satu panggilan untuk memberitakan kabar baik Allah. Nah, salah satu di antaranya yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, amanat agung Allah yang disampaikan kepada Paulus untuk diberitakan kepada semua orang, terutama kepada Raja Agripa dan Felix dan Kaisar. Apakah yang harus diberitakan? Yang pertama adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik kepada Allah, dari kegelapan kepada terang. Itu tujuan yang pertama,
supaya manusia itu mata hatinya, mata rohaninya bisa terbuka. Bisa terbuka, bisa melihat terang. Bukan terangnya matahari, bukan terangnya lampu, bukan terangnya laser, tetapi terang ilahi. Di mana terang ilahi itu mampu menerangi, menembus di dalam kedalaman hati manusia yang paling dalam. Ada peribahasa mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diseberangi, masih bisa diselami, tetapi kedalaman hati siapa yang tahu? Pasti yang tahu kedalaman hati hanya Allah sendiri, karena Allah yang menjadikan hati manusia. Manusia itu sendiri juga tidak tahu kedalaman hati yang paling dalam. Kalau saudara boleh jujur, saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengerti kedalaman hati Bapak Ibu Saudara yang paling dalam, yang sedalam-dalamnya hati Bapak Ibu Saudara? Saya berani katakan saudara pasti tidak tahu. Sama dengan saya juga tidak tahu kedalaman hati saya yang paling dalam, sedalam-dalamnya hati saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati saya. Yang saya tidak pernah rancangan, yang saya tidak pernah pikirkan pun, Dia tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kepada setiap manusia, kepada setiap orang, kepada setiap orang yang percaya mendapat panggilan untuk bisa memenuhi panggilan itu, yaitu panggilan ilahi, panggilan tugas ilahi, panggilan tugas amanat ilahi. Itu harus tahu, harus mengerti, harus paham apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Paulus memberikan satu statement. Statement yang pertama adalah supaya bisa membuka mata mereka, ya, membuka mata rohani mereka, dan supaya mereka berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, kepada terangnya yang ajaib, yang memanggil Bapak Ibu Saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga terang yang ajaib itu mampu menerangi setiap hati kita. Kita orang percaya mendapat panggilan amanat ilahi untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita yang dalam kegelapan. Mungkin mereka dalam keadaan gundah gulana, kacau. Itu adalah tugas dan kewajiban Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita punya teman, punya saudara, punya keluarga, punya tetangga, sedang mengalami satu kekelaman. Tugas Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan amanat ilahi, bahwa Allah sanggup memberi terang kepada Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup menerangi setiap hati kita. Dan Allah sanggup membebaskan kita dari kuasa kegelapan kepada kuasa Allah. Yang kedua, supaya boleh memperoleh iman. Iman kepada Allah. Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang di surga. Bukan Allah yang ada di tempat-tempat keramat-keramat. Bukan. Tetapi Allah yang di surga. Allah yang memenuhi seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh kehidupan manusia dan seluruh makhluk yang lainnya. Mempunyai iman. Apa sebabnya? Sebab tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah harus dengan iman. Harus mempunyai iman yang besar. Dan iman itu Allah berikan kepada setiap orang percaya. Kita tinggal menumbuh kembangkan iman itu. Ketika iman itu bertumbuh, ketika iman itu berkembang, ketika iman itu berbuah, maka kita bisa bawa kepada Tuhan. Dan kita berkenan kepada Allah.
Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, yang hakiki, yang sangat penting bagi orang percaya. Sebab dosa adalah batas pemisah terbesar bagi Allah. Di dalam Yesaya pasal 59 berkata, yang memisahkan antara manusia dan Allah itu karena dosa, karena pemberontakan, karena kejahatan kita. Tapi Allah rindu setiap kita bisa berbalik kepada Allah, memiliki iman kepada Allah, dan dapat pengampunan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus pernah berkata demikian, hendaklah kamu masing-masing bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mendapat pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi masih berapa banyak yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Allah. Pertobatan, pengampunan dosa, baptisan dalam nama Yesus Kristus itu satu paket. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita lanjut yang keempat Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, setelah mendapatkan pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Mendapat bagian dalam apa untuk orang-orang yang ditentukan, orang yang dikuduskan. Dikuduskan dengan apa? Dikuduskan dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang mampu menguduskan dosa saudara dan saya. Pengampunan, oke. Kita datang, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dapat pengampunan. Tetapi pengudusan harus dikuduskan dengan darah Yesus. Sebab tanpa darah Yesus, manusia tidak bisa dikuduskan. Agar kita memperoleh bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, maka kita harus dikuduskan oleh darah Yesus. Yang seharusnya saudara dan saya tidak layak untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Seharusnya tidak layak. Tetapi karena anugerah, karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, yang kita dilayakkan untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saya berikan contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau pemerintahan kita mengeluarkan dana BOS, ya, siapa saja masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan dana BOS, tetapi dengan catatan, ya, rumahnya harus mau distempel. Stempel apa? Keluarga prasejahtera miskin. Apakah itu rumah itu bagus atau rumah itu jelek? Pokoknya rumah itu harus distempel dengan stempel prasejahtera miskin. Baru akan mendapatkan dana BOS. Ini hanya contoh Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus merindukan kepada setiap kita. Setiap orang percaya mendapatkan satu bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Dengan tentu ada syaratnya, ada tandanya. Apa tandanya? Kita harus dikuduskan oleh darah Yesus. Yang kedua, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada meterai Roh Kudus sebagai tanda milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara adalah milik Allah. Kepunyaan Allah, anak-anak Allah yang dia telah ditebus oleh darahnya. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
maka Bapak Ibu Saudara dianggap layak untuk mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara merindukan untuk dipakai Tuhan, menjadi orang yang mau bertobat dan mendapat panggilan amanat ilahi, kita mau lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah pada hari ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang menantikan terang dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu kita menjadi alatnya, supaya kita tidak menjadi alat-alat senjata kelaliman. Biarkanlah hidup kita serahkan kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Korbannya di atas kayu salib penunggul kita menolong kita untuk kita layak menjadi orang-orang yang mendapat bagian apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Bapa di surga. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang hari ini mendengar firman-Mu dan mereka merasa mendapatkan panggilan untuk masuk dalam amanat panggilan surgawi, untuk mendapatkan satu panggilan amanat ilahi, dapat memberitakan kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami kekelaman, yang mengalami kegelapan, yang sedang mengalami kekacauan, yang sedang mengalami kesukaran dalam kesulitan. Tuhan tolong Bapa, pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.